Salam sejahtera, selamat berjumpa di Sabda Bina Pemuda on the Weekend edisi Sabtu 9 November 2024. Bersama saya Keze Wairata, Vikaris tahun kedua di GPB Jemaat Eklesia, Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai, Kuta Bali. Sobat muda, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab dan perenungan di hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas hari indah yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkenanlah Engkau mencurahkan Roh Kudus atas kami, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan apa yang baik seturut kehendak Tuhan. Pimpin juga hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan di hari ini, agar semua yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman hidup, kami berdoa. Amin. Sobat muda, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Timotius pasal 5 ayatnya yang pertama hingga ke-7. 1 Timotius 5 ayatnya yang pertama hingga ke-7 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai saudaramu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Namun jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Tuhan dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Namun, seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Sobat muda, perenungan kita hari ini diberikan judul Kasih yang Mendidik. Sebagaimana kita tahu bersama, kasih itu sudah menjadi identitas kehidupan umat Kristen. Mulai dari zaman Tuhan Yesus sampai kehidupan umat masa kini. Tindakan ini sudah menjadi bagian yang penting dan terus diperhatikan oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun demikian, pertanyaannya ialah, sebenarnya seperti apa tindakan kasih yang dilakukan dengan bijaksana? Pembacaan kita saat ini merupakan salah satu gambaran permasalahan yang hadir pada kehidupan jemaat di Efesus. Dan hal itu dilihat serius oleh Rasul Paulus. Mengapa? Karena gereja saat itu memiliki kepedulian untuk memerhatikan kehidupan para janda. Gereja melihat tindakan ini merupakan pelayanan yang harus diberikan oleh gereja kepada mereka. Namun demikian, pelayanan yang baik ini malah dimanfaatkan dengan tidak baik oleh para janda-janda kaya. Mereka meminta agar gereja memberikan bantuan kepada mereka, tetapi kemudian uang yang diberikan oleh gereja itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, sebagaimana sobat muda dapat lihat dalam ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Akibatnya, keberadaan gereja dinilai tidak baik di kota Efesus ini.
Itulah sebabnya Timotius memperoleh tugas lagi untuk menegur kehidupan para janda yang meminta bantuan dari gereja untuk memenuhi kehidupan mereka yang tidak baik. Jangan sampai karena tindakan mereka yang tidak baik, maka rusaklah nama baik persekutuan, terutama nama Tuhan. Sobat muda yang terkasih, tindakan Rasul Paulus bukan karena tidak mengasihi janda-janda kaya tersebut, tetapi tindakan yang diambil oleh Rasul Paulus sebenarnya sedang mendidik para janda kaya untuk tidak bertindak demikian. Dan oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi orang yang bijaksana dalam melakukan tindakan kasih. Jangan sampai kita terjebak dengan tindakan mengasihi yang tidak mendidik, sehingga kasih yang kita berikan justru tidak mendatangkan berkat, melainkan merusak nama baik persekutuan dan terutama nama Tuhan. Sobat muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin sobat muda bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya kasih yang baik itu? Sobat muda, kasih yang baik itu adalah kasih yang bijak. Dan kasih yang bijak adalah kasih yang berlandaskan pada kebenaran Allah. Kita tidak bisa mengasihi sesama kita kalau kita membiarkan mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan oleh karena itu, menegur sesama kita adalah sesuatu hal yang diperbolehkan. Tetapi sobat muda jangan lupa, sebagaimana kita sudah membaca bersama, ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan saat kita hendak menegur sesama kita. Sobat muda bisa lihat lagi di ayat 1 dan 2, kita diberikan petunjuk bahwa saat menegur, maka kita harus menegur orang-orang itu sebagai bagian dari keluarga kita. Dan jangan lupa, teguran itu juga harus disampaikan dengan penuh kemurnian. Bukan karena kita mau terlihat hebat, bukan karena kita mau menjatuhkan yang lain. Dan jangan lupa juga untuk tetap menghormati mereka yang kita tegur. Karena bagaimanapun juga, melalui teguran kita, yang hendak kita sampaikan bukanlah perilaku untuk menjatuhkan, tetapi justru kasih yang bijak dan kasih yang mendidik. Sobat muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus masih sangat relevan untuk kehidupan kita masa kini. Bukan hanya mengingatkan kita untuk mengasihi dengan bijak, mendidik, dan menjunjung kebenaran Allah, tetapi Rasul Paulus juga mengingatkan kita agar sebagai anak muda zaman sekarang, kita pun harus mau menerima kasih dalam bentuk didikan dan peringatan, bahkan teguran. Jangan biarkan kepandaian diri dan kemajuan teknologi membuat kita menjadi anak-anak muda yang angkuh dan sombong, sehingga tidak mau lagi menerima kasih yang diberikan melalui teguran dan didikan. Kiranya Tuhan menguatkan kita menjadi anak-anak muda yang mampu menerapkan kasih yang bijak, tetapi juga menerima kasih yang mendidik. Baiklah kehadiran kita menuntun orang semakin dekat kepada Tuhan, tetapi kita juga terbuka untuk dituntun semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Sobat muda, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan yang kebenarannya kekal abadi, kami bersyukur karena di hari yang indah ini kami diingatkan untuk menjadi anak muda yang mengasihi dengan bijak. Tuhan kiranya memberkati agar kami dapat menjadi orang percaya yang senantiasa mengasihi, tetapi juga berani untuk menegakkan kebenaran. Biarlah kami berani untuk menegur dengan baik, tetapi pada saat yang sama, karuniakanlah kami hati yang lembut, sehingga ketika kami perlu dikasihi dengan cara dididik, kami pun dapat menerima kasih dan didikan itu dengan penuh kerendahan hati.
Kami mau berdoa ya Tuhan, di tengah tantangan pergumulan yang sedang kami hadapi, juga di tengah-tengah berkat yang Engkau percayakan kepada kami. Biarlah semuanya itu menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Dan biarlah kehadiran kami pun dapat membawa hormat bagi nama Tuhan. Kami juga teringat akan teman-teman dan sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan, besertalah dengan mereka. Bantu juga mereka dalam setiap hal yang harus dihadapi. Biarlah mereka pun dapat menjadi orang-orang yang mendampingi kehidupan kami dan pertumbuhan iman kami. Biarlah Tuhan kami semua dapat bersatu padu, memancarkan cahaya kasih Tuhan dan juga menggarami dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Muda. Jangan lupa untuk menyebarkan kasih dan kebenaran Allah ya. Sampai berjumpa di Sabda Bina Pemuda on the Weekend edisi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.